Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dan pemirsa YouTube yang kami kasihi. Kita berjumpa kembali di Mana Kehidupan di episode ke-7. Kita bersyukur kita boleh dibangun iman dan juga kerinduannya untuk mengenal Tuhan lewat program ini. Dan selamat berjumpa kembali Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berkenan untuk kami temui lagi dan kami rindu untuk pengajaran pada hari ini. Kalau hari ini kita akan mengangkat tema tentang masalah kutuk nenek moyang, kutuk nenek moyang atau kutuk keturunan seperti itu. Nah, kita mau belajar bersama, kita mau mendengarkan pemaparan dari Bapak Gembala. Mari silakan Pak untuk bisa membahas. Shalom Didik. Ya, shalom Pak. Terima kasih pemirsa sudah kembali mengikuti acara Mana Kehidupan. Kita akan bicara mengenai kutuk. Nah, saat ini saya akan bicara mengenai apakah kutuk nenek moyang itu ada. Apakah kutuk nenek moyang itu ada? Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai kutuk itu. Dan memang sebelum kita berbicara tentang kutuk, itu kita seharusnya tahu dulu. Kutuk itu apa? Nah, kutuk itu apa? Terkutuk kamu. Itu kan ada orang yang bilang seperti itu. Itu orang kan sering berkata kutuk-kutuk. Iya. Ya. Nah, kutuk itu apa? Itu kan perlu kita tahu dulu. Kalau kita sudah tahu apa itu kutuk, maka kita berbicara lebih banyak tentang kutuk itu jadi menarik ya. Kutuk itu adalah sebuah auto-hukuman. Jadi auto-hukuman akibat dari pemberontakan terhadap hukum. Jadi, pelanggaran itu. Jadi kalau kita melanggar suatu hukum itu terkutuk sebenarnya. Walaupun kita jarang ya menggunakan kata-kata itu. Jarang. Misalnya kita saya kalau sering siaran pagi, saya tuh heran ya. Lampu itu merah ya, lampu. Ya. Orang dengan enaknya menerobos. Ya, menerobos menyelip saya. Itu berarti orang terkutuk gitu. Orang terkutuk iya. itu. Harusnya. Saya dalam hati, loh, ini apa sudah enggak ada undang-undang ya? Jelas-jelas lampu merah kok ya. Dengan enaknya seperti tidak ada masalah, enggak ada peraturan ya, Pak. Mungkin kalau di situ ada polisi lah baru mungkin. Iya, takut. Jadi takutnya bukan pada peraturan, tapi takut karena dihukum. Polisinya. Nah, padahal melanggar undang-undang itu terkutuk. Asal dari katanya itu ya. Kenapa saya katakan terkutuk? Ya kalau nggak ada apa-apa. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang nyabrang dan orang itu tertabrak dan meninggal, itu kan terkutuk sekali. Iya. Ya. Jadi kita lihat, kalau kita sudah tahu apa itu kutuk, yaitu auto hukuman akibat dari pemberontakan terhadap hukum atau ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Nah, bicara masalah apakah kutuk nenek moyang itu ada, ini kan bicara masalah spiritual, masalah rohani ya. Jadi itu kita harus bicara melihat dulu asal-asal kutuk itu. Mungkin Didik bisa baca di Kejadian 3 ayat Kejadian 3 ya. Ya. Ayat kita mulai ayat 14 saja. Ya, sampai 19. 14 sampai 19. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dari sini kita bisa melihat kembali back to the Bible ya. Jadi saya tidak akan bicara hal-hal yang luar selain di Alkitab. Kita bisa melihat menurut Alkitab bahwa manusia pertama itu sudah terkutuk karena dia melanggar ketetapan Allah yang menetapkan tentang larangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, inilah awal dari kutukan yang terjadi di bumi yang dialami oleh Adam dan Hawa sebagai kakek dan nenek moyang kita. Ya. Dalam tanda petik kan ini kita lagi bicara mengenai kutuk nenek moyang. Nah, manusia pertama itu telah terkutuk akibat pemberontakan terhadap ketetapan Allah. Kemudian apakah kutuk ini bisa dihindari dan dipatahkan? Ya. Ini pertanyaan cukup menarik. Ya. Nah, kutuk yang sudah ada ini apakah bisa dihindari dan dipatahkan? Ada orang-orang yang berpandangan karena ketidakberhasilan mereka ini kutuk nenek moyang. Jadi kalau misalnya Didi mungkin usaha sial terus enggak bisa berkembang. Nah, jangan-jangan saya terkutuk akibat kutuk nenek moyang ya. itu. Nah, yang seperti ini memang menarik untuk kita bahas bersama saat ini ya. Ada beberapa penulis buku yang menuliskan tentang kutuk. Misalnya saja kutuk yang belum dipatahkan. Ya, saya patahkan kutuk nenek moyang. Nah, seperti itu ya. Yang ditulis oleh Rebecca Brown dan Daniel Jodor ya. Yang menjadi booming bestseller bukunya laris manis ya. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa buku yang bestseller yang laris manis itu yang terjual jutaan eksemplar itu bukan berarti pasti buku itu adalah benar ya. Boleh jadi, bisa jadi atau buku itu mungkin karena bersifat sensasional ya sehingga menarik pasar ya. Orang kan seneng loh kalau bicara masalah yang seperti itu ya. Saya lihat ini mukanya Didi kok ya. Saya lihat tangannya rajah tangan. Ya. Nanti kamu bakalan ketemu ini. Nah, itu kan menarik. Ya. Gitu. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan masa depan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa meramalkan ya. Kita sudah bicara mengenai ramalan yang lalu itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ada penulis lain yang bernama Neil Anderson. Dia pernah menulis orang-orang Kristen masih ditaklukkan oleh kutuk-kutuk nenek moyang itu yang tidak diketahui ya dan berefek buruk dalam hidup mereka. Jadi kutuk itu masih nempel terus ya. Nah, itu perlu dipatahkan. Nah, dasar ajaran mereka adalah dari Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Coba tolong baca. Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ya. Nah, dalam Keluaran pasal 20 tadi ayat 5 dan 6 jelas dikatakan berdasarkan ayat ini, maka penulis buku itu Neil Anderson dia berkata ya, karena firman Tuhan mengatakan aku akan membalaskan kutuk itu, maka penulis Neil Anderson ini kutuk itu harus dipatahkan gitu. Jadi kalau kutuk itu masih ada dalam hidup seseorang, itu kerja apapun tidak akan berhasil. Nah, paham seperti ini biasanya seperti paham umum yang tidak kenal Tuhan pun tahu hal ini. Tahu ya. Jadi istilah nenek moyang tradisi. Ya, itu kan banyak lah ya, kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Misalnya
orang kalau lagi melahirkan anak dicukur, Oh ya. ya. Kemudian rambutnya ditaruh di kelapa muda, Ya. supaya ada yang ari-arinya ditanam di depan rumah, dikasih lampu, kasih ballpoint Oh, dan iya. sebagainya, supaya anaknya besok pintar. Ini kan mitos-mitos seperti ini kan banyak, Ya. dan itu menarik, ya. Itu kalau dibuat buku itu kan menarik, ya. Seperti misalnya kemarin saya mimpi ketemu Tuhan, saya jalan-jalan di surga. Ini kan menarik, Ya. gitu. Tapi apakah kebenarannya fakta dan tidak, itu nanti dulu. Nah, kembali lagi kepada kutuk nenek moyang ini, hal-hal seperti itu dari dasar ayat itu, maka Neil Anderson ini menulis orang-orang Kristen masih ditaklukkan oleh kutuk-kutuk nenek moyang itu. Ya. Tentu saja, apakah hal ini benar dan tidak, kita akan mempelajari bersama. Saat ini kita akan belajar bersama kebenaran itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan Ulangan 24 ayat 16, coba Didi tolong baca. Ulangan 24 ayat 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, jadi kalau dari ayat ini kita bandingkan, Allah itu kan tidak seperti itu. Yang salah ayahnya, yang kena anaknya tidak mungkin. Tidak mungkin, gitu loh. Jadi masing-masing bertanggung jawab atas Dirinya. kesalahannya. Jadi kalau kita masuk surga dan tidak, itu tidak bisa gendeng-geret masuk ya. Wah, ini orang tuanya dosanya wakeh, kita anak-anaknya ra iso mlebu surga gitu. Nah, ini menyebabkan kadang-kadang kita menjadi salah kaprah, ya. Nah, mari kita belajar lagi kepada Alkitab. Kalau kita bandingkan Keluaran tadi, ya, dengan ayat yang di Ulangan ini kan sangat bertentangan. Iya. Dan tidak mungkin, saya katakan, ya, Alkitab yang dengan ilham roh, kita dari episode pertama sudah bicara tentang Alkitab, Allah memfirmankan sesuatu yang kontradiksi. Jadi ayat ini sama ayat ini bertabrakan, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Karena dari roh yang sama, yaitu roh Allah, ya. Jadi saya percaya bahwa walaupun Alkitab ditulis oleh banyak orang, tapi itu nyambung gitu loh. Tidak mungkin wah, Alkitab itu luar biasa, maka saya katakan sangat ajaib. Nah, di sini kita melihat sangat-sangat bertentangan, ya. Kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca ini, maka kita berkeyakinan bahwa kutuk nenek moyang tadi yang perlu dipatahkan tidak perlu. Sampai di sini jelas ya. Jadi kita tidak perlu mematahkan kutuk nenek moyang supaya usahanya lancar. Usahanya lancar dan sebagainya. Neil Anderson itu adalah salah satu pengajar kutuk nenek moyang yang menjelaskan bahwa Keluaran 20 ayat 4 dan 5 tadi itu sebagai hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dan kita patahkan supaya tidak sampai terjadi kita kerja tidak jadi, segala nampaknya sial dan sebagainya. Nah, menurut saya ucapan doa tersebut nampaknya sangat salah, ya. Tuhan, aku patahkan kutuk nenek moyang dengan menjunjung tinggi nama Tuhan, ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hal ini sangat bertentangan dengan Ulangan tadi. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, coba tolong dibaca. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi berdasarkan surat Kolose yang kita baca ini, kita melihat bahwa segala kutuk dipatahkan dengan kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kutuk-kutuk itu sudah dihapuskan.
kita menjadi orang yang dibenarkan, ya. Bukan kita menjadi orang benar, tapi kita dibenarkan. Jadi segala kutuk dipatahkan di atas kayu salib oleh Tuhan sendiri. Ya, Dia yang mau jadi korban menebus kita, maka kita layak sekarang sebagai anak-anak yang sudah ditebus ini masuk dalam kerajaannya yang suci. Kutuk itu sudah tidak ada oleh penebusan darah Kristus. Ya. Menurut Didi bisa cukup jelas? Ya, kami pahami Pak, untuk ketakutan selama ini dari jemaat mungkin tidak ingat, wah dulu orang tuanya, neneknya mungkin atau apa, ada keturunan atau keturunan nenek moyang yang belum diselesaikan, akhirnya khawatir apa jangan-jangan rumah tangga saya kurang harmonis karena ini. Kekhawatiran itu yang mencengkeram beberapa orang, sehingga malah lupa bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk itu memang sudah dilucuti. Dilenyapkan. Dan kita menjadi pribadi yang merdeka. Ya. Maka dalam pengembalaan saya sebagai gembala jemaat di GBI, ya, saya tidak pernah mengajarkan kutuk nenek moyang. Ya. Jadi kalau ada jemaat misalnya usahanya nggak berhasil, saya lebih condong waktu Tuhan. Ya. Waktu Tuhan mungkin belum saatnya. Gitu. Jadi ketika Tuhan punya rencana yang bagus, nanti kapan hari kita akan bicara mengenai rencana Tuhan itu, saya kira semua akan beres. Ya, cukup jelas ya. Ya, terus Pak. Jadi apakah kutuk nenek moyang itu ada? Ada. Saya sudah dilenyapkan semuanya di atas kayu salib. Betul. Saat kita menerima Kristus. Nah, jadi Tuhan, kita tidak perlu mematahkan dengan berkali-kali kita mohon pada Tuhan, aku patahkan. Tidak perlu. Sebab orang yang percaya di dalam Yesus sudah tidak ada kutuk. Ya. Cukup ya. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih Pak Hosea sebagai pemapar pada hari ini. Kita diajarkan untuk kembali lagi di-refresh untuk iman dan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus, bahwa di dalam Kristus segala kutuk sudah tidak berkuasa lagi. Kalau hari ini kita bicara tentang kutuk nenek moyang, itu semua sudah dilucuti. Betul. Sudah dihapuskan saat kita menerima Kristus. Jadi jangan sampai para pemirsa ataupun jemaat masih dicengkeram dengan ketakutan-ketakutan, terjebak dengan mitos-mitos, hal-hal yang malah membuat kita khawatir. Jadi kita bersama-sama saat ini sudah belajar di dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan, sudah dibenarkan. Kita percaya untuk pengajaran hari ini menolong kita semakin mantap mengikut Tuhan dan maju terus di dalam Tuhan. Kami undur diri, terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa di episode Mana Kehidupan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Memberkati.